Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca niat belajar seperti biasanya, bergantian dengan apa yang Habib baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الحمد لله بفضله اجتمعنا وبكرمه استمعنا. القائل في كتابه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. الصلاة والسلام على حبيب الله رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, gurunda tercinta, ayahanda, abah kita semuanya, Kiai Al-Haj Al-Imam Al-Bughawi hafizahumullah wa ra'ah. Wa matta'ana Allah bituli hayatihi. Semoga kita semua dapat keberkahan abah kita semua, amin. Juga sesaudaraan beliau, para masyaikh guru kita, Kiai Al-Haj Imam Dimyati, Kiai Al-Haj Imam Al-Bazzar, dan semua saudari beliau para asatidzah yang ada di Ma'had Nahdlatul Talabah atau Yasinat. Kita doakan semua dalam keadaan sehat, dan kita doakan semoga semua dalam keistiqomahan dan kesabaran serta keikhlasan untuk mengajari kita sebagai murid-muridnya, dan kita semua dapat berkahnya, amin ya rabbal alamin. Taib. Segenap para santriwan dan santriwati yang dirindukan, cukup lama tidak berjumpa karena satu dan lain hal. Malam ini ditakdir bisa kembali meneruskan kajian. Alhamdulillah. Tadi Habib datang ditepui tangan. Tak tahu tepuk tangan bahagia apa tepuk tangan penuh kesedihan. Bahagia apa sedih? Tak bahaya tah?
Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga bahagianya kalian dengan majelis ilmu, dengan Habib, dengan Kiai semua ini jadi modal untuk bisa kita kembali bersama bernostalgia di sorga Allah, bereuni kembali nanti, jumpa lagi di sorga Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Jika pertemuan ini membuahkan reuni kembali di sorga, maka tidak ada yang bahaya. Yang bahaya kalau ternyata ilmu yang kita dapat jadi hujjah alaina, jadi saksi buruk karena kita tidak mengamalkannya. Tapi insya Allah kita minta sama Allah setelah diberi nikmat untuk ngaji, semoga diberi nikmat untuk mengamalkan apa yang kita dapat. Amin. Amin ya rabbal. Baik, sudah dibuka kitabnya, halaman 42. Di bagian yang faqrah al-akhirah, milenial yang terakhir, separuh dari halaman itu sudah kita bahas dan kita lanjutkan lanjutan dari kajian yang kemarin. Sudah ketemu? Sampun? Taib, mari, baik. Di pertemuan yang lalu, Imamul Haddad Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad membagi dunia menjadi 3 bagian. Betul? Dunia yang ada pahalanya 1, dunia yang ada hisabnya 2, dunia yang ada azabnya 3. Ada berapa? Sebelum saya lanjut, saya ingin mengulang sedikit biar nyambung. Yang pertama, dunia yang berpahala, allati tasilu biwasatitiha ilal khair. Dan dunia yang ada pahalanya, yang jadi wasilah untuk kebaikan dan jadi wasilah selamat dari keburukan. Kendaraan mukmin, ladang akhirat. Apa itu? Kafaf minal halal, secukupnya dari yang itu yang ada pahalanya. Dunia yang ada pahalanya yang nomor 1, al-kafafu minal halal, secukupnya dari yang halal, bukan lebih tapi Kemudian yang nomor 2, yang ada hisabnya. Apa artinya hisab? Dihitung, diadili oleh Allah, yaitu dunia yang karenanya allati la tastaghilu bisababiha an ada'il ma'mur, dunia yang tidak menyibukkan untuk tetap melakukan perintah Allah. Itu dunia tidak membuat kita ninggalin perintah Allah, tidak juga membuat kita melanggar aturan Allah. Siapa ini Beb? Yang ada hisapnya ini Beb? Di atasnya yang cukup tadi, yaitu al-aghniya, orang yang kaya, yang masuk surganya terlambat separuh hari dari sehari akhirat, yaitu 500 tahun dunia. Jadi yang nomor 2, yang ada hisapnya dari dunia ini, mereka orang yang berlebihan dunianya, waktu mencarinya tidak sampai meninggalkan perintah Allah, tidak sampai melanggar aturan Allah, tapi berlebihan dari batas kecukupan, yaitu orang-orang kaya yang soleh. Orang kaya yang itu dunianya dihisap, masuk surganya terlambat setengah hari duluan orang miskin. Setengah hari akhirat sama dengan 500 Itu kelompok nomor berapa? Semoga kita semua selamat. Itu dunia yang ada hisapnya. Yang nomor 3,
Ini ngulangi saja karena liburnya lama kemarin, takut tidak nyambung. Yang nomor 3, dunia yang ada azabnya, diazab sama Allah. Dunia yang gimana Habib? Allati taqta'u an ada'il ma'murat, dunia yang menyebabkan ninggalin perintah-perintah Allah, dunia yang menyebabkan terjerumus pada larangan-larangan Allah. Na'udzubillahi min. Cari dunianya dengan nipu, dengan bohong, zalim ke orang. Hasil dari dunia yang didapat dengan cara yang haram sampai ninggalin yang halal dari perintah Allah, maka itu dunia yang akan diazab oleh Allah. Itu yang nomor 3. Hadis terakhir kemarin, innallah ya'muru bid dunya ilan nar. Allah merintahin kepada dunia supaya masuk neraka. Jadi nanti dunia ini masuk neraka ini. Dunia yang nomor 3 ini. Masuk neraka. Kemudian dunia itu berkata, ya Rabb, asya'i wa atba'i. Wahai Allah, pengikutku bagaimana? Dunianya ingat sama pengikutnya. Pencintaku bagaimana? Tidak mau masuk neraka sendirian. Kemudian Allah berfirman, alhiqu biha asya'aha wa atba'aha. Ayo susulkan pengikut dan pencinta dunia untuk bareng-bareng masuk ke dunia. Fayulhaquna biha, akhirnya disusulkan dengan dunia, masuk neraka Allah. Na'udzubillahi min. Sampun, itu 1, 2, 3 sudah dibahas, dicatat oleh jenengan supaya tidak hilang. Malam ini qala al-musannifu rahimahullah wa ta'ala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumikum fid darain, amin. Wa'lam, dan ketahuilah, anna tullabad dunya ala anwa, bahwa pencari-pencari dunia itu ada macam-macam. Pencari-pencari dunia itu macam-macam. Kalian di sini alhamdulillah pencari ilmu agama, pencari surga, pencari akhirat. Alhamdulillah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang melewati sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka hakikatnya dalam riwayat sahhalahullahu lahu tariqan ilal jannah, akan dipermudah jalan menuju surga. Ini pencari dunia ini, pencari dunia ini ada beberapa macam. Faminhum, di antara mereka, man yatlubuha ala niyati silatil aqrabin wa muwasatil mukillin. Niatnya untuk mencari dunia, menyambung kerabat dan menolong orang-orang yang mukillin, yang kekurangan. Dia kerja nyari dunia, nyari duit untuk bantu orang yang kekurangan. Niatnya begitu, cari duitnya. Ada enggak yang cari dunia niat untuk nolong orang? Atau ketemu belakangan nanti, golek si ai, cari aja. Kalau ketemu dunianya dapat duit banyak, kalau ingat ya sedekah, kalau tidak ingat ya sudah. Ada enggak dari awal berangkat cari dunia, cari uang, saya niat untuk nyambung, nolong keluarga dan orang-orang yang kekurangan. Ini kelompok pertama. Hadza yu'addu minal asqiya. Ini dihitung termasuk dari orang-orang yang dermawan. Semoga kita dapat ini. Walahu, dan untuknya sawabun, dapat pahala. In wafaqa amaluhu niyatah, kalau amalnya sesuai dengan niatnya. Karena banyak yang cuma niat tok gak diamal no.
nawaitu saya niat cari uang untuk sedekah, sedang dapat tak disedekahin. Berarti bohong niatnya itu. Ini yang pertama nih. Dapat pahala kalau amalnya sesuai dengan niatnya. Tapi dengerin Imam Haddad ngelanjutin, walakinnahu la hikmata indahu. Tapi dia tidak punya hikmah. Padahal sudah bagus tuh niatnya tuh, nyari dunia untuk bantu orang, nolong orang, bagus tidak? Lakinnahu la hikmata indahu, tidak punya hikmah dia. Kenapa? Li'annal hakim, orang yang hakim, yang punya hikmah, yang bijaksana, la yatlubu amron, tidak mencari sebuah perkara, la yadri madza yakunul hal inda husulih, yang dia tidak tahu apa keadaan yang akan terjadi ketika dia mendapatkan perkara itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama ini niatnya cari duit, cari uang, cari dunia untuk bantu orang, bagus tidak? Tapi kata Imam Haddad, orang ini masih belum bijak, tidak bijaksana. Kok bisa, Beb? Ya, karena orang bijaksana itu tidak mungkin mencari sesuatu yang dia tidak tahu, mencari uang, mencari dunia, dan dia tidak tahu nanti ketika dapat apakah saya bisa menunaikan. Belum tentu terjadi niatnya itu. Bisa jadi setelah dapat dia lupa. Betul? Mencari sesuatu yang tidak ketemu keadaannya nanti kalau sudah dapat. Bisa tidak saya komitmen dengan janji saya? Orang bijak tidak kayak gitu. Meniati sesuatu yang belum ketemu, nanti kalau dapat gimana? Allahumma shalli ala Muhammad. Wal ya'tabir, kata Imam Haddad, dengarkan. Dan termasuk man yatlubuha ala hadhihi niyah, yang mencari dunia dengan niat yang seperti ini, bikisoti Tha'labah, sama dengan ceritanya Tha'labah. Itu namanya sahabat, namanya apa? Tha'labah. Al-musyar ilaih, yang diisyaratkan kepada Tha'labah fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Sama dengan Tha'labah nih, kelompok yang pertama ini. Gimana, Beb? Ya Rasulullah, doakan saya jadi orang kaya raya. Nabi bilang, al-qalil, yang sedikit disyukuri lebih baik daripada banyak. Enggak ya Rasulullah, kalau saya dikasih yang banyak saya akan mensyukuri. Masang niat dah Tha'labahnya. Masang niat mau nyukuri. Bagus dah? Bagus. Sedikit kau syukuri itu lebih baik bagimu, wahai Tha'labah. Enggak ya Rasulullah, doakan banyak harta saya akan mensyukurinya, akan saya sedekahkan, akan saya bagikan. Bagus enggak niatnya? Tapi kan belum tahu apakah bisa diamalkan kalau sudah dapat duitnya. Makanya tidak hakim, kata Imam Haddad, karena belum tahu. Siapa yang menjamin kau bisa amanah dengan hartamu, dengan uangmu? Bijaksana kau, siapa yang bisa menjamin? Makanya Nabi maksa, sedikit aja Tha'labah disyukuri itu lebih baik. Enggak ya Rasulullah, doakan banyak, saya syukuri nanti, saya sedekahkan nanti. Lana saddaqanna, akan kami sedekahkan, walanakunanna minas solihin, sungguh, pakai nun taukid lagi, sungguh kami akan jadi orang yang soleh. Ngomongnya gitu di depan Nabi. Kejadiannya gimana kalau setelah dapat? Beli kambing, didoakan sama Nabi, barokah kambingnya, banyak. Dari 2 ke 3, 4, 5, 6, jadi sak Madinah kambingnya Tha'labah semuanya. Yang tadinya hadir sholat berjamaah, sibuk sama kambing, tidak bisa jamaah, hadir Jumatan doang. Tambah banyak hartanya, tambah sibuk lagi, akhirnya tidak Jumatan juga. Dikirim sahabat untuk nagih zakat, tidak mau bayar zakat. Padahal niatnya
lanassodaqonna, sungguh kami akan mensedekahkan harta itu. Tapi kenyataannya ternyata kufur nikmat. Imam Haddad menggolongkan golongan yang pertama ini seperti ini, niatnya sudah baik, tapi khawatir tidak bisa melaksanakannya, akhirnya jadi orang yang celaka. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kita jangan minta kaya, tapi doanya kita tiap hari minta kaya, betul? Tiap hari minta rizqan wasi'an, rezeki yang luas. Aminnya panjang gitu kalau sudah bab rezeki. Jelas aminnya. Ada seorang wali ketika tawaf di Ka'bah ketemu sama pejabat kaya raya. Alakah hajah? Apa kamu punya hajat? Wahai wali, wahai orang ulama, wahai orang yang soleh, ayo, apa yang kamu butuhkan saya kasih. Ditawarin pejabat kayak gitu. Coba Habib ditawarin kayak gitu, minta Pajero saya nanti. Ini wali bilang, ama ta'lam, kamu tahu, nahnu fi diyafatillah, kita ada di dalam jamuannya Allah. Sama Allah saja saya tidak minta, saya ada di jamuannya, di hidangannya di depan Ka'bah, kok malah sama kamu makhluk sama saya. Ini di rumahnya, di dalam rumahnya, saya ini tamunya Allah. Sama tuan rumah loh saya tidak minta urusan dunia, kok malah sama tuan rumahnya saya tidak minta, kok malah sama kamu. Ini di rumahnya sekarang, di dalam masjid. Ya sudah, kalau sudah di luar nanti tak tunggu. Keluar dari Masjidil Haram ketemu lagi. Nah sekarang sudah di luar. Minta apa yang kamu butuhkan dari urusan dunia ini, uang, mobil, apa saja. Katanya wali ini, lima likiha ma as'alu, kepada pemiliknya saja saya tidak pernah minta, apalagi ke kamu yang bukan pemiliknya, yaitu makhluk sama dengan saya. Wes pulang. Ditolak, dikasih kesempatan minta apa saja, gak mau, dari saking zuhudnya dengan dunia ini orang wali. Jangan ditawarkan ke kita ini ya. Tidak bisa tidur semalaman, bayang no jaluk opo sisuk iki. Begitu orang wali. Nih, Allahumma shalli ala Muhammad. Ada lagi nih, ada lagi yang tidak pernah minta dunia, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali Al-Habsyi yang maulidnya kita baca itu, ma bada rafa'tu yadi ilallah wa aqulu ya rab a'tini dunya. Aku tidak pernah mengangkat tanganku kepada Allah kemudian aku minta, ya Allah kasih aku dunia. Walakin Allah Ta'ala a'tad dunya liman ittaqa. Tapi karena Allah ngasih dunia kepada orang yang bertakwa. Tidak usah minta, pasti dikasih sudah. Malu mau minta. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan ini. Ada orang pernah ketemu Lailatul Qadar 20 tahun. Selama 20 tahun, 20 kali Ramadan selalu melihat Lailatul Qadar. Hebat tidak ini? Kemudian ada anak dibawa sama orang tuanya yang soleh, ketemu sama orang yang sudah lihat Lailatul Qadar 20 kali ini. Ya Syekh, kami dengar kabar jenengan katanya ketemu Lailatul Qadar 20 kali, 20 tahun. Fad'ullaha an yuwassi'a alaina fil 'aish. Doakan supaya rezeki lancar. Ini kan lumrah, kita sering minta kayak gitu. Doakan usaha rezeki lancar. Bapaknya langsung negur kepada anaknya ini. Hei walad, sini. Uffin laka min walad. Wahai anakku, kamu tahu
Bapakmu ini 20 tahun juga melihat Lailatul Qadar, tidak cerita-cerita, anaknya tidak tahu. Wa ma sa'altullah al-jannah fadlan anid dunya. Bapakmu ini 20 tahun juga lihat Lailatul Qadar, tidak pernah minta ke Allah surga, apalagi minta dunia. Surga saja tidak pernah saya minta, selalu mintanya tuh ridho Allah. Orang wali itu kalau sudah tinggi pangkatnya, tidak ngelihat surga, tidak ngelihat neraka, yang dilihat adalah ridhonya Allah Subhanahu. Ternyata bapaknya wali juga ini. Bal akul, akan tetapi yang saya pinta setiap malam, walaupun saya sudah ngelihat Lailatul Qadar 20 kali, Allahumma rdo anni, ridhoi aku ya Allah. Tidak kepikiran surga apalagi dunia, tidak pikiran blas. Tapi yang aku pikirkan, ridhoi aku ya Allah, wa makkini minan nadhari ila wajhikal karim, dan pantaskan aku untuk bisa melihatmu di surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dalam nih. Ya minimal kalau kita tidak bisa ninggalin, ngurangilah, jangan sing dijaluk duit tok ae. Rezeki lancar, duit akeh. Kalau orang wali itu malu minta itu, minta dunia saja malu, minta ridhonya Allah, minta keberkahan, minta afiat. Salillahal afiyah. Ya ammah, kata Nabi kepada Sayyidina Abbas, wahai paman, salillahal afiyah, minta afiat kamu dalam urusan agama, dunia dan akhirat. 3 kali diulangi supaya minta al-afiyah, minta keafiatan. Apa itu afiat? Habib Ibrahim bin Sumait, gurunya Habib Umar, gurunya Habib Zain, gurunya para habaib di Hadramut. Masa tuanya kena banyak penyakit, penyakitnya banyak, tersiksa dengan penyakit. Didatangi murid-muridnya, Habib, antum ini ahli ibadah, banyak ilmunya, alim, tapi antum banyak penyakitnya, kok bisa Habib? Kok ada afiat? Habibnya langsung sadar dan berkata, atadrun ma ma'nal afiyah? Kalian tahu apa artinya afiat, wahai para murid-murid? Apa itu afiat? Salamatul qulub, hati yang selamat, an i'rad, daripada berpaling daripada Allah Subhanahu. Afiat bukan di badan yang penyakitan atau yang sehat. Afiat itu ada di hati yang sedetik pun tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat afiat yang sebenarnya. Kalau ada orang wali, ulama besar, penyakitan, masa tuanya kena penyakit ini, penyakit itu ujian. Semakin dekat ke Allah, semakin besar ujiannya. Asyaddun nas bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Yang paling dahsyat dapat ujian dari Allah adalah para nabi. Kemudian yang serupa dari para ulama, para walinya Allah. Semakin dekat, semakin dekat kepada Allah, semakin berat ujiannya. Jadi kalau ada lihat guru, kiai, habib, banyak penyakitnya, semakin tua itu ujian, mengangkat derajat dan menghapus dosa. Hakikat afiat bukan ada di badanmu yang kekar, yang besar, tulang-tulang besi, otot-otot kawat. Apa anu nih? Kulit apa itu? Kulit gembreng. Wah, afiat. Apa artinya afiat kalau diukur dengan badanmu? Seberapa lama kau bisa mempertahankan badanmu seperti itu? 40-50 tahun sudah berubah. Yang glowing jadi gosong, yang kekar jadi kanker. Betul? Makna afiat bukan ada di badan yang umurnya akan hilang, musnah. Makna afiat ada di hati yang selalu ingat ke Allah dan tidak pernah berpaling kepada Allah Subhanahu. Murid-murid itu langsung diceramai oleh Habib Ibrahim dan faham makna hakikat afiat yang sebenarnya. Makanya minta kula jenengan setiap doa, nas'alullah al-afwa wal mu'afatat daimah fid dini wad dunya wal akhirat. Semoga afiat semuanya. Amin ya rabbal. Baik, itu cerita Sa'labah. Dengarkan. Wa kam min talibin
Berapa banyak yang mencari dunia, niyatuhu nailus syahwat, niatnya untuk meraih syahwat, kemauan-kemauannya, wattamattu bil ladzat, dan bersenang-senang dengan kelezatan dunia. Wa hada yu'addu fi jumlatil bahaim. Kalau niatnya seperti itu, cari dunia, ingin bernikmat-nikmat, ingin berfoya-foya, ingin bersenang-senang, ya, mengikuti kemauan syahwat dan nafsu, menghalalkan segala cara. Niatnya yang seperti ini yu'addu fi jumlatil bahaim, tergolong dari golongan al-bahaim. Apa bahaim? Binatang-binatang ternak. Podo bek wedus, podo bek sapi, sama dengan binatang ternak. Kenapa, Beb? Wa yadkhul fi hiyazil an'am, termasuk dari golongan binatang-binatang ternak. Wa ilaihi wa ila nau'ihi al-isyara biqauli ta'ala. Orang yang seperti ini termasuk yang diisyaratkan oleh firman Allah dalam Al-Qur'an, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Apakah kamu menyangka bahwa sesungguhnya paling banyak di antara mereka yasma'un, mendengar, au yaqilun, atau berakal? Inhum, sungguh mereka itu illa kal an'am, tak ubahnya seperti binatang, balhum adallu sabila, bahkan lebih sesat jalannya daripada binatang. Siapa itu, Habib? Mereka yang mencari dunia, niatnya nailus syahawat wa tamattu bil ladzat, bersenang-senang, berfoya-foya, menghalalkan segala cara. Na'udzubillahi min. Cari dunia, ingin tafakhur, bangga-banggaan, sombong-sombongan, senang-senangan, dan lupa sampai meninggalkan kewajibannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Hati-hati. Jadi kalau dinilai yang pertama niatnya sudah baik tapi tidak hikmah, katanya Imam Haddad. Niatnya sudah baik, tidak ada bagusnya pokoknya kalau sudah cari dunia, ngejar dunia ini. Sudah niatnya bagus, tidak ada hikmah kalau belum tentu bisa ngamalkan. Tidak ada bagusnya. Yang nomor dua, tamattu bil ladzat, bersenang-senang dengan kelezatan dunia, kenikmatan dunia, kayak bahaim katanya, seperti binatang. Jika sampai jadi target berfoya-foya, bersenang-senang di dunia ini, wal'iyadzubillah. Maksudnya gimana ini, Habib? Hidup di dunia untuk bersenang-senang dan lupa dengan kampung halaman yang sebenarnya, yaitu akhirat. Melalaikan, melupakan. Asyik bermain sampai lupa untuk pulang. Asyik bermain sampai lupa untuk pulang. Pulang menghadap Allah Subhanahu. Ini yasma'un aw yaqilun, punya telinga tapi tidak mendengar, punya akal tapi tidak berakal. Kenapa dibilang tidak berakal? Kenapa dibilang tidak mendengar? Padahal mereka waktu hidup di dunia berakal dan mendengar. Karena akalnya tidak digunakan untuk kepentingan akhirat yang kekal abadi. Telinganya tidak didengarkan untuk mendengar urusan akhirat yang abadi. Secara zahir mereka punya akal, mungkin lebih pintar dari kita, pendengarannya normal, tapi ketika tidak dipakai untuk akhirat, hanya dipakai untuk dunia saja, maka mereka dianggap tidak berakal, tidak mendengar. Kata Allah dalam ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah, Allah berfirman tentang mereka, Allahumma shalli ala Muhammad, lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi apa min, lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis. Seandainya kami mendengar, itu ucapannya orang kafir tuh di neraka. Seandainya kami mendengar, seandainya kami berakal, maka kami tidak tergolong dari ashabus sa'ir, dari penduduk neraka sa'ir. Pertanyaannya, waktu hidup di dunia, apakah mereka tidak punya telinga untuk mendengar?
Apakah mereka tidak punya akal untuk berpikir? Punya. Mereka punya akal, mereka punya telinga bisa mendengar. Tapi karena tidak dipakai akalnya untuk akhirat, telinganya tidak dipakai untuk akhirat, maka sama Allah mereka diceritain di akhirat, di dunia seakan-akan tidak punya telinga, seakan-akan tidak punya akal, karena hanya dipakai untuk urusan dunia saja dan tidak urusan akhirat untuk hari hisab, penghitungan pengadilan Allah Subhanahu. Jadi berarti yang punya akal itu siapa, Beb? Al-Qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, ulul albab itu siapa, Beb? Yang cerdas? Yang selalu menghitung jiwanya, nafsunya dihitung, kemudian selalu bersiap-siap untuk setelah mati, bekal untuk setelah itu orang yang berakal. Ulul albab di dalam Al-Quran itu ahli tafakkur, ahli zikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapa itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Itu ulul albab, itu yang punya akal. Mereka bukan profesor, mereka bukan doktor, tidak sekolah, hidup di kampung, tapi akalnya digunakan, dipakai mikiri akhirat. Sholat tepat waktu, yang haram ditinggal, yang halal yang dilakukan, yang dicari, takwa sama Allah. Mereka yakin ada hidup setelah di dunia. Mereka memikirkan masa depan kampung akhiratnya. Itu orang yang berakal. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi orang yang hidupnya cuma untuk bersenang-senang duniawi saja, sampai menghalalkan segala cara, seperti bahaim, seperti binatang ternak. Kalau hidupnya cuma untuk makan, untuk senang-senang saja, ya kan, kalau bukan diisi dengan ibadah, sama dengan sapi, mangan turu, mangan meneh turu meneh, gitu kerjaannya. Kata Allah dalam Al-Quran di ayat yang lain, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Ayunun dulu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kami penuhi neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Siapa mereka? Yang punya hati tidak faham untuk diisi apa, punya telinga tidak mendengar, punya mata tidak ngelihat. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Na'udzubillahi min. Dan ketika para santriwan santriwati telinganya dibuat dengar Al-Quran, dibuat dengar ilmu, matanya dibuat melihat guru dengan ta'zim, dengan hormat, hatinya diisi zikir, diisi Al-Quran, inilah orang yang berakal. Semoga bertahan sampai mati demikian, sampai husnul khatimah, amin. Jadi ahli Quran yang sebenarnya, amin ya Rabbal. Jadi ayo, ini bahaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, wakam itu jadi niat yang pertama tadi, niatnya untuk menyambung keluarga, nolong orang yang kekurangan. Tapi ini masih belum hakim katanya Muhaddad, karena belum ketemu nanti apakah dia bisa mengamalkan atau tidaknya. Artinya belum tentu dia lulus dengan itu niatnya. Tapi kalau wafaqa amaluhu niyatah, kalau sesuai amalnya dengan niatnya, maka dapat pahala di sisi Allah Subhanahu. Niat pencari dunia yang nomor 2, niatnya untuk nailus syahawat wa tamattu' bil ladzat, niatnya untuk bersenang-senang saja, maka ini seperti bahaim, seperti binatang, bahkan lebih sesat. Na'udzubillahi min. Yang nomor 3, wa kam min talibin yatlubud dunya, dan berapa banyak pencari dunia, liyufakhira biha, untuk bangga-banggaan dengan dunia itu, wa yukathira biha, dan untuk memperbanyak dengan dunia itu, banyak-banyakan, wa yubahi biha, bangga-banggaan di depan orang, iki lho aku suke.
saya kaya, mobil saya, rumah saya, bangga diceritain kepada teman-temannya. Wa huwa ma'dud minal humqa al maghrurin. Ini termasuk orang yang bodoh, yang tertipu. Bal minal halikin al masburin, termasuk bahkan dari orang yang celaka, yang binasa. Ini orang-orang yang akan celaka. Qad alima kullu unasim mashrabahum, katanya dalam Al-Quran, semuanya mengetahui dari setiap manusia di mana tempat minumnya. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun, dan Tuhanmu tahu apa yang tersimpan dalam hatimu dan apa yang kau tampakkan dari hatimu. Sudah ketemu niatnya untuk apa mencari dunia, Allah Maha tahu dengan segalanya. Dan ini orang akan celaka kalau niatnya cari dunia untuk bangga-banggaan. Jangan cari dunia, cari ilmu saja. Kalau niatnya untuk bangga-banggaan, celaka. Apalagi sudah nyari dunia yang memang hina, dicari untuk niatnya bangga-banggaan, ya makin celaka orang ini. Na'udzubillahi min. Banyak nih sekarang adik-adik sekalian, bangga-banggaan dengan dunia. Pakai baju baru, hati-hati. Bajunya bagus, bangga. Bangga saja, senang saja dengan nikmat Allah, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai ngeremehkan ke yang miskin, pakai cincin mahal, pakai gelang, bunyi terus gelangnya, kerincing. Bangga dibanggain depan orangnya, senang, bahagia, bangga, sampai bersombong-sombong diri. Na'udzubillahi min. Banyak ini banggain ahli dunia adalah kerasnya hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang dibanggain dari dunia termasuk humqa, bodoh. Kenapa bodoh? Karena yang dibanggain barang yang akan hilang, barang yang akan musnah, barang yang akan dipikul pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba dengarkan ini luar biasa pelajaran dari seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Dinar rahimahullah, idza kharaja min baitihi yasudduhu bihablin. Ketika keluar dari rumahnya diikat dengan tali, ditutup. Kemudian Malik bin Dinar bilang, laulal kilab la taraktuhu maftuhan. Kalau bukan karena anjing yang bisa masuk ke dalam rumah, karena banyak anjing waktu itu, maka niscaya rumahku aku biarkan terbuka, aku biarkan tidak dikunci. Kenapa? Li faraghihi an amti'atid dunia, karena rumahnya kosong dari kemewahan dunia. Maling tidak mau masuk ke rumahnya Malik bin Dinar karena tidak ada isinya, tidak ada apa-apanya, tidak kepikiran sama sekali sama urusan dunia. La ilaha illallah. Fansah, ini dengarkan, ini kalimat yang buat saya teriak tadi sore. Saya baca kalimat ini, saya teriak langsung, tidak kuat, kayak nyemes ini ke hati saya. Dengarkan ini. Fansah ya akhi li nafsik, nasihati dirimu wahai saudaraku. Wa iyyaka an tughsyaha, hati-hati jangan sampai menipu dirimu. Apa itu? Nipu apa? Fatadda'i amran laisa min niyatik, kamu mengaku sebuah perkara ternyata itu bukan daripada niatmu. Allahu Akbar. Ayo takbir. Hati-hati, nasihati dirimu. Ngaku-ngaku saya niat untuk bantu orang yang kekurangan, niat untuk bantu masjid, bantu pondok, padahal hati dalamnya niatnya ingin sugih, ingin berlebih-lebihan. Cuma lisannya cantik, bersilat lidah, suruh masang niat pinter,
Lisannya ini kalau suruh ngomong pinter, niatnya aku untuk nyambung keluarga, tapi kok gak connect sama hatinya. Niatnya aku untuk bersedekah, niatnya aku untuk nyumbang masjid, pondok, soleha semua yang diucapin oleh lisannya, tapi hatinya khorab, hatinya rusak. Ternyata tak sesuai dengan hatinya. Hati-hati kau mengaku berniat solehah, berniat baik, ternyata tak sesuai. Isi hatimu dibaca oleh Allah, ternyata niatnya ingin berfoya-foya, bersenang-senang, berpestaria, bersuka-suka dengan dunia, bukan untuk akhiratnya. Ngaku-ngaku niat solehah, padahal isinya hatinya tidak. Na'udzubillahi min. Fatakunu qad jama'ta bainal iflas wad da'wah. Kamu kalau begitu niatnya tidak sesuai, ngaku-ngaku doang, kamu sudah ngumpulin antara iflas, bangkrut, dan dakwah. Dakwah hanya pengakuan saja, bohong. Fatakhsar dunia wal akhirah, kamu rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itu dia kerugian yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hati-hati, sama dengan kalau suruh nulis pinter, kata-katanya indah, apalagi buat status tuh. Kalau status WA tuh, kata-katanya kayak nyampe ke surga sudah. Cepat sekali, tajam sekali, tapi hatinya kosong. Tak seindah kata-katanya. Hatinya kok tak seindah kata-katanya. Dia mengaku sesuatu yang baik, tapi ternyata batinnya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Khianat dia, berwajah dua dia. Berindah-indah dengan kata-kata lewat tulisan maupun ucapan supaya dilihat sama orang lain. Masya Allah, kata-katamu indah, islami banget, religi banget, agamis banget, alim banget, soleha banget, tapi hatinya bergejolak. Ya apa caranya jadi terkaya, jadi tersuge, jadi ter. Na'udzubillahi min. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Tuhanmu tahu apa yang kau sembunyikan dari hatimu atau apa yang kau lakukan, semuanya ketemu sama Allah Subhanahu. Ini nih pelajaran kita malam ini adik-adik sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, dan semoga Allah cabut dari hati kita cinta dunia. Allah gantiin dengan cinta yang sejati kepada Allah dan Rasulnya. Semoga dicabut dari hati kita hubbul jah, gila hormat, gila jabatan, dan Allah tanamkan di hati kita gila dengan ridhonya Allah. Mikirin siang malam caranya gimana untuk dapetin ridhonya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menjaga hati ini agar tetap di dalam ketaatan, agar tetap di dalam kecintaan, agar tetap dalam kerinduan kepada Allah dan Rasulnya. Dosa kita banyak, hijab kita tebal, dan kita telah lama diperbudak dan dipermainkan dengan humum, dengan kesumpekan dunia, dengan target-target duniawi. Saatnya kita punya target ukhrawi. Target kita sebelum mati punya hati yang bersih, qalbun salim, agar kalau kita pulang nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya adik-adik, angkat tangan kalian, tundukkan kepala kalian, duduk dengan tenang, katakan ya Allah. Katakan ya Allah. Dia yang maha dekat, panggil bergantian dengan Habib. Yakin, harus yakin dibarengi Allah, ditemani Allah, didekati Allah, sambil buka hatinya, buka tangannya,
dan panggil dengan mesra, cinta, rindu, kangen. Panggil dengan benar, penuh dengan hormat, penuh dengan dekat. Katakan, ya Allah, ya Allah. Katakan dengan baik, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hadir dia barengi kita sekarang. Ana jalisun ma'aman dakarani. Aku duduk bersama orang yang mengingatku. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat daripada urat yang ada di leher kita. Allah Tuhanmu yang menghidupkanmu, yang mematikanmu, yang ngurusi susah dan senang dari hidupmu. Sekarang dekat denganmu, sekarang bersamamu. Kau minta apa saja, dia akan mendengarkannya. Curhatin dia, sampaikan kepadanya apapun yang kau alami dari kesusahan dan kegelisahan dari hidupmu. Dia baik, dia dapat julukan Arhamur Rahimin, paling sayang dari semua penyayang. Bahkan lebih sayang daripada bapak ibumu adalah Tuhanmu, yaitu Allah. Katakan, ya Allah. Dia sayang kepada kalian. Katakan, ya Allah. Dia cinta kepada kalian. Katakan, ya Allah. Paling cinta dari semua yang mengaku cinta kepadamu adalah Tuhanmu, penciptamu, yang menghadirkanmu di sini. Dia Allah. Namanya Allah. Nama ini kalau masuk ke hatimu, hatimu bersih, hatimu pantas untuk diisi Quran, untuk diisi cintanya. Bersihkan dengan menyebut dan memanggil namanya. Katakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, 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 Allah. Ma lana ghairuk. Kami tak punya siapa-siapa selainmu. Mengadu kami kepadamu, curhat kami kepadamu, ya Rabb. Hati kami kotor, hati kami penuh dengan cinta dunia. Kadangkala kata-kata indah keluar dari lisan tak sesuai dengan apa yang ada di hati kami. Kami hanya bisa berpura-pura di depan orang, dan kami berkhianat kepadamu. Ya Allah, lihat hati yang kotor ini, pandang dengan pandangan kasih sayangmu. Bersihkan yang kotor dari hati kami. Tumpukan dosa ini berkenan engkau kiranya mengampuni. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa ibu dan bapak kami. Ampuni dosa keluarga kami. Ya Allah, catat anak-anak yang hadir dan mengaji di tempat ini, untuk kau pilih menjadi pasukan dari pasukanmu, jadi hamba dari hambamu yang saleh dan salihah. Selamatkan kami dan anak-anak kami ini di sisa umur hidup kami dari semua yang kau murkai. Selamatkan kami semua dari perzinahan. Selamatkan dari pergaulan bebas. Selamatkan dari yang haram. Pilihlah kami semua jadi kekasih-Mu yang kau ridhai, ya Allah. Jangan tinggalkan kami diperbudak dengan hawa nafsu. Kami capek dengan tumpukan dosa yang terus kami lakukan. Malam Jumat yang berkah dan mulia dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muliakan kami dengan taufik dan hidayah dari-Mu, ya Allah. Berikan futuhal arifin kepada semua yang belajar dan mengajar di pondok ini, ya Allah. Jadikan kami semua bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami minta husnul khatimah untuk ayah dan ibu kami, husnul khatimah untuk keluarga kami, husnul khatimah untuk semua yang mengaji di tempat ini, agar kami bisa kumpul kembali di sorga Firdaus-Mu, ya Allah.
Akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Matikan kami dengan kalimat iman dan Islam. Akhir yang keluar dari lisan dan hati kami, la ilaha illallah. Monggo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.